Oke, jumpa lagi di channel Nova Laspani. Sekarang kita akan bahas 10 rahasia pembicara bisnis terhebat di dunia. Ini adalah buku karya Carmine Gelo dan dia sebagai mantan jurnalis dan merupakan salah satu instruktur di Harvard Business School untuk pengembangan para eksekutif mereka, dan dianggap sebagai satu dari 10 coach terbaik untuk para CEO di perusahaan Fortune 500 untuk mengembangkan kemampuan public speaking mereka, dan direkomendasikan termasuk oleh Howard School untuk dijadikan personal coach untuk pengembangan kemampuan public speaking. Pertama adalah pentingnya public speaking bagi pebisnis. Warren Buffett sebagai investor terhebat dan salah satu yang terkaya di dunia menganggap bahwa kemampuan public speaking itu sangat penting baginya. Makanya sertifikat pelatihan public speaking yang diikuti ketika berumur 20 tahun masih dia pajang di kantornya. Seorang pebisnis harus mempunyai kemampuan public speaking untuk meyakinkan para investor, mendapatkan lebih banyak customer, dan juga untuk melatih para karyawan mereka untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Rahasia pertama adalah hasrat. Seorang pembicara bisnis harus mempunyai hasrat dan gairah yang benar-benar kuat terhadap bisnis mereka. Mereka harus punya keyakinan yang terpancar dalam diri mereka sehingga membuat para investor, para customer, dan juga para karyawan yakin akan apa yang mereka inginkan. Contohnya adalah ketika Jack Ma mempresentasikan bisnis kepada Masayoshi Son dari SoftBank. Masayoshi mengatakan saat itu bahwa Alibaba mempunyai bisnis model yang keliru. Dia berinvestasi bukan karena bisnis model yang ada pada Alibaba, tetapi karena melihat hasrat, pancaran mata, dan keyakinan yang ada pada diri Jack Ma, dan sehingga dia berinvestasi dan sekarang membuat Alibaba merupakan salah satu e-commerce terbesar di dunia. Ketika Howard School ingin membeli Starbucks, dia mempunyai hasrat yang begitu besar untuk membawa gaya ngopi Itali ke Amerika. Hasrat dan keinginan dan keyakinan dia itu akhirnya bisa mengumpulkan jutaan dolar yang membuat dia bisa membeli Starbucks dan mengembangkan perusahaan ini, dan dianggap sebagai salah satu perusahaan yang perkembangan tercepat di dunia. Berikutnya adalah rahasia kedua adalah inspirasi. Seorang pembicara bisnis harus mempunyai visi yang menginspirasi. Steve Jobs dianggap sebagai salah satu pembicara bisnis terhebat di dunia. Ketika dia ingin meyakinkan John Sculley untuk bergabung kepada Apple, dia mengatakan, apakah Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda dengan mencampur air dicampur dengan gula, atau Anda ingin melakukan perubahan terhadap dunia? John Sculley saat itu menjadi presiden dari Pepsi, akhirnya bergabung bersama Steve Jobs. John Chambers yang dia anggap merupakan salah satu pembicara yang sangat baik. Dia bisa benar-benar berinteraksi dengan audiensnya dengan sangat baik. Dia menginspirasi karena dia ingin mengembangkan menghubungkan dunia dengan internet, dan Cisco merupakan sebuah berperan besar terhadap perkembangan internet di dunia. Termasuk juga Jack Welch ketika dia ditunjuk menjadi CEO di General Electric dan dianggap sebagai CEO terbaik abad 21. Dia mempunyai visi semua lini bisnis yang dimasuki oleh General Electric harus nomor 1 atau nomor 2 di bidangnya, dan itu sungguh menginspirasi, membuat orang-orang mau mengikutinya. Rahasia ketiga adalah persiapan. Latihan adalah begitu hal yang paling penting ketika kita ingin menjadi seorang public speaker. Ketika Anda ingin berbicara, Anda harus benar-benar melatih sehingga Anda benar-benar siap. Ketika Anda benar-benar latihan yang baik, Anda akan terhindar dari membaca naskah. Karena membaca naskah itu membuat pembicaraan menjadi tidak menarik dan tidak adanya kontak mata terhadap para audiens. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan sangat baik. Dan berikutnya adalah kita merekam apa yang ketika kita menjadi seorang public speaker. Dengan merekam itu kita bisa mengevaluasi diri kita, melihat apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dikurangi, sehingga ke depan akan membuat diri kita menjadi jauh lebih baik. Berikutnya adalah mulai dengan kuat. Dalam dunia training, kesan pertama itu benar-benar penting.
Ketika kita bisa memberikan kesan pertama di detik-detik awal kita tampil, itu seharusnya kita bisa membuat audiens kita lebih gampang kita drive. Dan untuk membuat sebuah kesan pertama yang baik, bisa dengan cerita, games, pantun, simulasi, atau apapun yang membuat orang benar-benar yakin dan memperhatikan kita detik-detik awal ketika kita tampil sebagai public speaker. Berikutnya adalah kejelasan. Seorang pembicara bisnis harus benar-benar jelas apa yang ingin disampaikan, sehingga orang bisa benar-benar mengerti apa yang dia inginkan. Oleh karena itu dia harus mempelajari audiensnya dengan sebaik mungkin, latar belakangnya, siapa audiensnya ini, dan sebagainya, sehingga dia terhindar dari menggunakan jargon-jargon atau istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh semua orang, dan dia bisa menggunakan analogi-analogi, yaitu perbandingan-perbandingan yang bisa membuat orang bisa mengerti dengan lebih jelas apa yang dia inginkan. Rahasia keenam adalah keringkasan. Seorang pembicara bisnis ketika dia ingin menyampaikan sesuatu diharapkan tidak boleh lebih dari 20 menit. Dicontohkan ketika Jack Welch itu mengundang anak perusahaannya untuk mempresentasikan tentang bisnisnya di bidang yang dia berada di bidang asuransi. Jack Welch meminta apa yang disampaikan itu sangat ringkas karena pembicara itu sangat berbelit-belit, dan pembicara eksekutif tersebut mengatakan, bagaimana mungkin saya mengatakan apa yang saya pelajari 25 tahun kepada Anda hanya beberapa menit saja, dan akhirnya orang tersebut tidak mempunyai karir yang bagus di General Electric. Rahasia ketujuh adalah katakan dengan gaya. Seorang public speaker harus mempunyai style yang bagus. Dia tidak boleh datar-datar saja. Dia harus mempunyai gaya, baik itu bidang vokal. Dia harus mempunyai vokal intonasi yang jelas dan penekanan-penekanan yang jelas, sehingga apa yang dia sampaikan menjadi menarik. Berikutnya adalah kecepatan berbicara. Menurut penelitian, orang berbicara itu lebih kurang 120 sampai 150 kata per menit. Dan orang dianggap menarik pembicaraannya ketika dia bisa berbicara lebih kurang 200 kata per menit. Orang yang berbicara jauh lebih cepat dianggap jauh lebih energik, jauh lebih bergairah, dan jauh lebih menarik dibanding orang yang berbicara dengan lambat. Dan berikutnya adalah penekanan terhadap kata-kata penting. Itu sangat perlu, baik dengan intonasi, dengan kecepatan berbicara yang kita lakukan. Berikutnya adalah penampilan Anda. Ketika kita tampil sebagai public speaker, kita harus berpenampilan terbuka. Misalnya kita tidak boleh terlalu banyak memegang apa yang ada di depan kita, atau kita menjelangkan tangan kita, atau tangan kita dimasukkan ke saku celana. Itu membuat kesan kita adalah kesan tertutup, dan itu tidak menarik bagi audiens kita. Kita harus berpenampilan postur terbuka, menggerakkan tangan, benar-benar berinteraksi yang baik kepada customer kita. Rahasia ke-9 adalah berpakaian yang rapi. Pakaian itu kadang memberikan kesan pertama kepada kita. Pakaian bisa membuat orang yakin akan apa yang kita sampaikan. Dan pakaian rapi adalah pakaian yang pas di badan kita, pas dengan situasinya, pas dengan momentumnya, sehingga itu bisa meyakinkan orang kepada kita. Dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah orang yang memakai pakaian itu. Dikatakan bahwa seorang pembicara bisnis baik, mereka diharapkan punya kulit yang cerah, muka yang cerah, dan untuk mendapatkan itu mereka perlu olahraga. Dan pembicara bisnis yang baik, rata-rata mereka berolahraga setiap hari. Dianjurkan juga untuk makan makanan bergizi, makan buah, makan sayur, makan multivitamin, dan juga berolahraga dan juga beristirahat yang cukup. Dan rahasia ke-10 adalah perbarui diri Anda. Seorang pembicara bisnis yang baik selalu memperbarui dirinya. Mereka belajar hal-hal baru, mereka melakukan challenge baru sehingga dirinya semakin terbarukan dan membuat orang menarik untuk mengetahui tentang dirinya secara lebih lanjut lagi. Dan itu dia 10 rahasia pembicara bisnis terbaik di dunia. Apabila kita mengikuti formula ini dan kita melatih diri kita terus-menerus, akan membuat diri kita menjadi seorang pembicara yang jauh lebih baik setiap harinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.